Setelah jatuh cinta, ini yang menarik. Pusat-pusat rasional di otak kita macet. Jadi otak emosionalnya meluap. Jadi yang kuat sekali emosinya, rasionalnya macet. Itu kenapa jatuh cinta itu sering kelakuannya orang jatuh cinta itu tidak logis, tidak masuk akal. Orang jatuh cinta itu seperti orang mabuk. Bahkan ada yang bilang orang jatuh cinta itu seperti orang pecandu narkoba. Ketika orang kecanduan itu kan selalu ingin dapat itu terus. Kalau biasanya nyontek ya suntikan terus. Jadi kalau kalian saking rindunya gelisah pengen ketemu sampai rasanya bolak-balik, itu persis seperti orang sakau. Rumusnya memang begitu. Gejala kimia yang ada di otakmu begitu. Jatuh cinta itu semacam ketergantungan. Nah, sistem amigdala, sistem cinguli kortek macet. Sistem amigdala itu sistem ketakutan, kesiagaan. Sistem berpikir kritis juga macet. Jadi, akhirnya apa? Banyak orang bilang, wah orang mencintai itu tidak masuk akal, tidak rasional. Kewaspadaannya turun, daya kritisnya turun. Jadi aktivitas ini didukung oleh berbagai hormon. Jadi seperti dopamin, oksitosin, serotonin. Wis itu tambah, kamu tambah melekat, tambah rasanya tidak bisa putus sudah. Makanya jangan heran bagi yang pernah ngalami jatuh cinta itu rasanya sejuta rasa. Meledak-ledak pokoknya tidak bisa dikontrol. Karena memang otak rasionalnya macet. Jadi kadang-kadang yang dilakukan tidak masuk akal. Ada ndak yang di sini nelpon mulai isya sampai jam 3? Ya, saya pernah diceritain begitu. Ada yang cuma bilang sudah ya, saya mau tidur gitu. Terus kamu yang sana bilang ya silakan tidur dulu. Ya kamu dulu lah. Ya kamu dulu. Itu bolak-balik kamu dulu bisa sampai jam 1 malam itu. Miss you too, bolak-balik miss you too. Ya, itu ngapain anak-anak itu? Nah, sinyal-sinyal rasionalnya macet itu. Jadi agak berat memang. Jadi ini perspektif neuroscience ya. Jadi ternyata jatuh cinta seperti itu. Makanya mabuk cinta itu rumusnya tadi. Gempuran hormon oksitosin, dopamin, dan serotonin. Oksitosin itu orang menyebutnya hormon cinta. Karena berhubungan dengan perasaan, kasih sayang, emosi, keterikatan antar manusia. Kemudian dopamin. Dopamin ini hormon kenikmatan. Kalau kita merasakan nikmat, otak kita melepaskan dopamin ini. Misalnya kita makan enak. Begitu makan makanan enak, keluar hormon dopamin ini. Mendengar lagu kesenangan kita, keluar dopamin ini. Ketika dopamin ini keluar, biasanya kita tambah bergairah, tambah semangat, tambah kreatif. Jadi cuma ya dopamin ini yang namanya kenikmatan itu kan ada durasinya. Tidak tahan lama. Itu makanya orang jatuh cinta itu beda antara pertama kali jatuh cinta dengan 6 bulan sesudahnya, setahun sesudahnya, apalagi 4 tahun sesudahnya. Ya gairahnya berbeda, intensitasnya beda. Jadi kenapa ya sudah mulai berkurang asupan dopaminnya. Nikmatnya beda, kayak kita makan itu loh. Waktu lapar-laparnya makan itu kan nikmat luar biasa, senengnya luar biasa. Tapi ketika kita tambahi piring kedua, mungkin nikmatnya tinggal setengah. Kita tambahi piring ketiga, mungkin nikmatnya tinggal 1/4. Piring keempat sudah tidak muat lagi, tidak enak, sudah kita paksa muntah mesti. Meskipun makanan kesenangan kita. Nah, mungkin kesenangan kita pasangan mungkin juga begitu. Jadi kalau hanya berhenti di kesenangan, durasinya pendek.
kalau hanya ingin mencari senang itu tidak panjang. Itu mengapa ya kalau baru jatuh cinta, engkaulah segalanya. Engkau satu-satunya yang paling cakep pokoknya. Tapi nanti dapat 2-3 tahun itu ternyata yang lain lebih banyak yang lebih cakep. Itu berarti hormonnya sudah mulai habis, berkurang. Makanya jangan pacaran lama-lama, segera menikah. Kalau pacarmu tanya, kok buru-buru menikah? Keburu hormonnya habis. Kalau hormonnya habis, tidak menarik lagi nanti. Biar nanti tidak berhenti di mahabbah yang sifatnya eros tadi. Hanya kesenangan, tapi naik level. Ya, jalannya menikah. Nah, selain dopamin nanti ada serotonin. Serotonin ini hormon kebahagiaan. Jadi biasanya membuat hati tenang, membuat hati nyaman, mengurangi depresi, ini serotonin. Nah, 3 hal ini kan menyenangkan. Hormon cinta, hormon kenikmatan, hormon kebahagiaan. Itulah mengapa orang yang mencintai itu kemudian jadi sangat terikat.